Halo pemirsa sekalian, selamat datang kembali di channel saya, yakni Puspito Channel. Dan kali ini video yang akan saya unggah adalah masih tentang desain rumah ya. Dan pada video kali ini saya coba mengerjakan salah satu request dari pemirsa. Dan kira-kira siapa ya pemirsa yang kali ini beruntung mendapatkan referensi desain rumah dari saya? Mari kita lihat screenshot berikut. Ya, request yang saya coba kerjakan kali ini berasal dari saudara Erlan Rolis yang telah menuliskan requestnya pada video saya yang telah lalu. Dan seperti ini requestnya: Om, saya punya tanah ukuran 4x7 meter dan saya lagi buntu ide nih, hehehe, boleh nyentek ide desain untuk rumah ukuran segitu? Saya jawab dengan terima kasih requestnya. Kebetulan saat ini saya sedang tertarik untuk membuat referensi desain rumah kecil terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe dan tunggu hasil uploadan terbaru dari saya. Ya, saudara Erlan Rolis ini telah menuliskan requestnya sudah sekitar 1 bulan yang lalu, dan baru saya jawab sekarang ya. Semoga nanti tetap dilihat videonya dan dibaca balasan komen dari saya. Terus juga untuk pemirsa semuanya, memang selama 4 bulanan ini saya sama sekali belum bisa online. Memang yang kemarin-kemarin karena kan ya sibuk pindahan, terus sibuk ada masalah teknis ya sama laptop saya. Ya, semoga setelah ini saya bisa rutin mengupload video-video terbaru. Dan saudara Erlan Rolis ini masih cukup beruntung sih, baru 1 bulan, karena ada beberapa request dari pemirsa kami juga ada yang sampai 3 bulanan belum saya jawab ya. Ya, mohon maaf saja. Dan saya juga milih-milih mana yang sekiranya bisa saya kerjakan terlebih dahulu. Dan memang untuk yang sekarang seperti balasan komen dari saya adalah yang saya utamakan dulu ini model-model rumah kecil dulu, biar nanti cepat saya ngerjainnya. Kalau desain rumah yang besar kan membutuhkan waktu lumayan lama ya. Untuk pemirsa yang kebetulan juga mempunyai request yang hampir sama, yakni dengan lebar 4 meter, saya lihat tadi ada beberapa teman juga yang minta ukuran rumah lebar 4 meter. Mungkin bisa juga ini nanti videonya dilihat, siapa tahu bisa nambah referensi juga. Oke, kira-kira bagaimana ya desain akhir yang telah saya buatkan untuk saudara Erlan Rolis ini? Mari kita langsung saja simak video berikut ini. Ya, beginilah penampakan dari desain akhir rumah yang dibangun di atas lahan 4x7 meter, permintaan dari saudara Erlan Rolis. Ya, walaupun requestnya belum nggak lengkap-lengkap amat ya, permintaannya minta apa saja gitu, nggak dituliskan. Namun saya buatkan secara umum saja, yakni 4x7 meter, hanya lantai 1, dan ruang-ruang yang saya buatkan juga yang sekiranya wajib kita miliki jika kita ingin membangun rumah. Beginilah penampakan dari depannya. Ya, lahan yang sempit memang sangat membuat pusing kepala kita jika ingin mendesain bagaimana ya kira-kira sekiranya cocok. Nanti takutnya kalau sudah dibangun ternyata nggak nyaman, kita rugi dong bangun dengan dana yang relatif cukup banyak juga kan. Dan ternyata tempat yang kita bangun ini ternyata nanti hasilnya tidak nyaman dan tidak membuat kita merasa betah. Ya, seperti ini kita lihat. Saya tidak membuat desain yang neko-neko karena lebarnya juga sangat terbatas, hanya 4 meter. Jadi saya main biasanya hanya seperti ini ya. Kita lihat sekelilingnya, lebar 4 meter, panjang ke belakang 7 meter. Mungkin beberapa di antara kita yang punya lahan yang sangat banyak, 4x7 meter itu ya kadang-kadang kita gunakan hanya untuk membuat 2 kamar ya, 2 ruangan kamar atau 1 ruangan kamar, 1 ruangan tamu. Namun pada kesempatan kali ini lahan 4x7 meter kita coba
bangun sebagai rumah yang di dalamnya harus terdapat beberapa atau banyak ruangan juga ya. Nah, seperti ini ya. Ya, ini untuk cat dindingnya saya gunakan hitam karena menurut saya yang pantas itu warna hitam. Beberapa hari lalu saya sempat melihat ternyata rumah hitam juga kelihatan bersih kok, nggak gelap juga. Nah, kalau mau dengan warna lain yang paling cocok ini seperti ini sih ya. Warna lain yang coba saya gunakan ya seperti ini masih menggunakan desain bata merah ya. Sekarang juga lagi musim kok desain-desain pakai batu bata merah yang disusun rapi seperti itu. Nah, dan memang pilihan saya yang paling tepat sih memang yang tadi yang pakai hitam. Tapi apapun warna dindingnya itu pilihan dari saudara Iron Rollis nanti atau teman-teman sekalian, mana kira-kira apa itu warna atau hiasan dinding yang paling menarik ya. Silakan saja nanti dirubah-rubah sendiri sesuai dengan daya kreasinya ya. Saya balikan dulu ke yang tadi saja karena saya lebih cocok warna hitam ya. Ini warna hitamnya pun tidak hitam full ya, masih ada tekstur-tekstur kasar karena kemarin juga saya melihat ada beberapa cafe yang menggunakan warna hitam seperti ini, kelihatan bagus ya. Warna hitamnya masih berbalut apa ya, butiran-butiran kasar gitu ya. Kita ulas bagian depannya dulu. Ini hiasan jendelanya saya buatkan seperti ini menonjolnya atau kita bilang les saja ini ya, menonjolnya sekitarnya setengah 5 sentian, pakai 5 sentian ini. Kalau enggak saya buat hiasan seperti ini kelihatan kurang begitu pantas. Dan berikut ini model list di angin-anginnya. Untuk angin-angin juga bisa terserah, nanti bisa pakai model kotak-kotak dari kayu atau pakai yang seperti ini, itu pilihan juga ya. Ketebalan list jendelanya ini adalah 10 cm dan menonjol 5 cm seperti yang saya bilang tadi. Dan di bawahnya juga saya samakan, saya gunakan hiasan seperti itu juga ya. Ketebalannya 10 cm dan menonjolnya 5 cm. Ini glass box ya, nanti kita lihat di dalamnya. Kalau ini glass box berarti dalamnya pasti kamar mandi ya. Ya, di sini yang saya buatkan ini memang dari ukurannya yang 7 meter. Bagian depannya ini sebenarnya sudah menonjol ke jalan ini ya. Semoga nanti depan lahannya Mas Erlan Rollis ini adalah jalan kafling atau jalan perumahan ya, bukan jalan raya. Kalau jalan raya tidak bisa pakai seperti ini ya. Kalau mau lebih amannya saja dimundurkan saja nanti, jadi tetap memakan lahan sendiri, namun nanti ya pasti mengurangi ruangannya rumahnya dari Mas Erlan Rollis ini sekitar setengah meteran. Karena ini list di sini ini juga menonjolnya sekitar 40 cm ya, yang paling maju itu di situ ya. Kusen-kusennya saya pakai warna putih menyesuaikan dengan cat temboknya. Ini pakai kayu ya, harus dicat putih atau pakai aluminium yang sekarang ini banyak digunakan barang ya. Seperti ini bagian luarnya. Di samping-samping tidak ada yang spesial karena saya umpamakan di sini di sekitarannya adalah lahan tetangga atau bisa juga rumah tetangga, tidak bisa dibuat neko-neko juga.
Oke, bagian depan sudah. Mari kita lihat denah ruangannya. Kita lihat langsung dari atasnya ya, bagaimana denah ruangan dari lahan 4 kali 7 meter ini jika dibangun rumah. Seperti ini saya bisa buatnya. Nah ya, seperti ini. Ada beberapa ruangan tetap terdiri dari 2 kamar tidur. Kita masih memiliki 2 kamar tidur. Lalu bagian sini adalah bagian apa ini, ruang tamu. Kita masih memiliki ruang tamu juga. Lalu di belakang ruang tamu kamar mandi, dan ini dapur. Ruangan menonton TV juga di sini ya. Jadi sambil ada ruangan tamu juga ada, kita bisa menonton televisi juga. Lebih jelasnya kita lihat yang bagian sini ya. Nah, ini adalah desain rumah yang telah saya bedah supaya kita lebih bisa melihat jelas bagian di dalamnya. Nah, mari saya coba jelaskan fungsi dari ruangan-ruangan tersebut. Di sini saya buat seperti ini ya, lantainya agak turun ini dengan lebar 1 meter ya, dan panjangnya masih ada sekitar 3 meteran. Ini memang saya fungsikan untuk tempat sepeda motor, untuk keluar masuk sepeda motor. Kita tidak punya lahan teras, jadi nanti keluar masuk sepeda motor bisa langsung lewat sini ya, dan lebarnya 1 meter. Untuk pintu, walaupun standarnya lebarnya biasanya hanya 80 cm, kalau bisa, karena kan sepeda motor siang itu kadang juga keluar masuk ya, kita sering keluar masuk, biar tidak ribet nanti keluar masuknya, pintu dilebarkan saja dari ukuran standarnya. Kalau 80 cm ini saya gunakan lebar 1 meter pintunya. Tadi tapi sudah kepotong kusen ya. Ketebalan kusen saya buat 5 cm, jadi 5 kali 2 10 cm. Untuk lebar daun pintu sekitar 90 cm-an. Ini enggak ada 1 meter. Dan nanti keluar masuk sepeda motor lebih enak. Kalau daun pintu cuma 80 cm itu agak ribet masuknya, walaupun bisa yang ngepas banget lah seperti itu. Dan ini ya agak maju sedikit pintunya karena ini ada naikannya ya. Saya tidak mau naiknya motor ini memakan jalan lagi, jadi cukup yang bagian bawah memakan jalan hanya 5 cm. Kalau tidak mau memakan jalan nggak usah pakai list, nggak apa-apa ya, tampilan itu kan nomor 2, yang penting adalah ruangan-ruangannya ya. Seperti ini, begitu masuk motor naik. Dan di sini adalah ruang tamu yang multifungsi juga bisa digunakan sebagai ruangan keluarga. Kira-kira berapa panjang kursinya ini, panjang sofanya? Saya di sini cukup untuk sofa dengan panjang 2 meter. 2 meter itu panjang sekali, karena etalase itu kelihatan panjang, tapi kadang-kadang etalase juga ada yang 1,5 meter, itu sudah kelihatan panjang. Jadi ini kursi 2 meter sudah cukup lumayan banyak. Di mana mejanya? Jadi meja ini saya modifikasi seperti ini, ada di samping-samping. Ini gunanya kan untuk meletakkan minuman saja kalau meja itu. Jadi kita bisa modifikasi seperti ini. Yang perlu kita perhatikan jika membuat rumah dengan lahannya sangat sempit adalah furnitur seperti mebel-mebel itu juga harus diefektifkan. Kita perlu bantuan furnitur yang bisa mengkondisikan lahan yang sempit.
Nah, itu akan menghemat banyak tempat biasanya. Nah, jika pakai meja pasti memakan tempat. Jadi lebih baik seperti ini. Untuk mebelnya nanti pesan saja di tukang kayunya ya, jangan langsung jadi, itu sudah pasti memakan tempat. Ya seperti ini. Dari depan ruang tamu, ruang keluarga juga di sini saja. Tadi sudah bisa nonton TV di bagian dinding sini. Lalu kita masuk di belakang ruang tamu, yakni dapur. Nah, seperti ini ya dapurnya. Saya coba turunkan dulu dindingnya supaya bisa dilihat. Ya, dapurnya seperti ini. Nah, kira-kira berapa luas dapurnya ini? Kita ukur ya. Luas dapur masih ada 2,5 meter, lebih tepatnya karena kepotong ketebalan dinding. Ini tadi saya ukur 2 meter lebih 35 cm. Jadi seperti ini. Jadi masih cukup panjang dan kita masih bisa leluasa menempatkan kompor atau cucian piring, masih bisa lah. 2,5 meter itu insya Allah masih panjang ya. Dan pasti menggunakan kitchen set. Kitchen set ini sangat berfungsi untuk memaksimalkan tempat barang-barang ya di ruangan sempit. Paling enggak nanti Mas Heran Royce harus menggunakan seperti ini ya. Atasnya kitchen setnya ini saya fullkan sampai plafon nanti, supaya juga multifungsi, bisa digunakan sebagai tempat barang-barang dapur, perlengkapan dapur, dan mungkin ada barang-barang yang tidak atau jarang dipakai bisa juga ditempatkan di sini, menghemat tempat. Jadi supaya tidak penuh sesak. Dan di atas pintu depan juga ada tempat seperti ini, karena tadi agak maju ya. Ini majunya sekitar 0,5 meteran ya, 450 cm. Oh sorry 45 cm maksud saya. 45 cm masih bisa digunakan sebagai tempat barang-barang ya. Kita tidak bisa dipungkiri di rumah kadang banyak sekali barang-barang yang membuat rumah kita berantakan ya, seperti itu. Lalu ya ini tadi selain meja, ini saya buat laci-laci. Ini tempat koran misalkan di sini. Jadi memaksimalkan ruangan. Nanti kalau sofanya pesan sendiri dari kayu, mungkin di sini juga bisa ditempatkan untuk menyimpan barang juga, pakai laci-laci juga di bawah sofanya ya. Harus pintar-pintar membuat ruangan-ruangan untuk menyimpan barang. Oke, sudah jelas sepertinya. Sekarang kita masuk di kamar mandi ya. Kamar mandinya seperti ini ya. Kamar mandinya seperti ini. Yang perlu Anda perhatikan bahwa pintunya yang biasanya ukuran normal kamar mandi itu biasanya 70 cm kali tingginya 190 cm atau 195 cm. Itu pintu-pintu yang biasanya kita beli itu ukurannya segitu untuk kamar mandi. Namun di sini lebih baik karena kita menghemat tempat. Jadi di sini pintunya lebar kusennya ini saya maksimalkan ya, hanya sekitar 575 mm. Jadi hanya hampir 60 cm, setengah meteran lebih, tidak sampai 60 cm ya, 60 cm kurang 25 mm. Kenapa? Karena
Di sini langsung kita dihadapkan oleh bak kamar mandi. Ya seperti ini bak kamar mandinya. Ini hanya selisih 5 cm, ini kan kusen pintu tadi. Jadi langsung bak kamar mandi. Bak kamar mandi ini saya menggunakan ukuran 60 cm kali 60 cm. Itu apa itu? Lebar dalamnya ya, lebar ukuran volumenya ini. Jadi dindingnya ini masih 10 cm, ini tidak mengambil ukuran 60 kali 60 tuh. Jadi kalau diukur dari batas luarnya ini sebenarnya masih 70 kali 70 cm, jadi masih cukup lebar sekali dinding bak kamar mandinya. Kalau mau nanti kok pintunya pakai yang standar ukuran 70 cm lebarnya, ya terpaksa nanti ngurangi ukuran bak mandinya. Jadi bisa 60 kali 60 itu sudah termasuk dinding bak kamar mandinya. Ya, kalau tadi 575 mm, jadi kurang 125 mm saja supaya bisa 70 cm. Seperti itu. Samping kamar mandi biasa. Untuk tempat toilet masih banyak sisa. Ya masih hampir 60 cm juga. Ya jadi total ukuran dari kamar mandi ini yang saya gunakan adalah 1,5 kali 1,5. Jadi kalau sudah kepotong dinding ini saya ukur lagi nih, tinggal 1275 mm ya, atau hampir 1,3 meter, sama 1,3 kali 1,3 ya, hampir segitu. Dan kamar mandinya ini tidak gelap karena di sini ada glass block. Ya, glass blocknya langsung menghadap luar, tidak dapat cahaya dari depan nanti. Ya, terus jangan lupa di kamar mandi yang sempit harus pakai angin-angin. Nanti supaya menghindari kejadian yang tidak inginkan jika terkunci di dalam kamar mandi, kita masih dapat udara, ya, udara segar dari luar. Ya, itu sudah, ruang tamu sudah, dapur sudah, kamar mandi sudah. Sekarang kita menginjak pada kamar tidur. Kamar tidur minimal yang harus kita punya kan harus 2, yang satu buat kita orang tua, lalu yang satu lagi untuk anak. Dan kamar tidur ini ini saya gunakan ukuran 2,5 kali 2, ya sekitar 2,5 kali 2 ukuran kamar satu ini. Dan satunya lagi adalah 3 kali 2. Jadi kamar ini untuk kamar satunya ini kamar untuk orang tua, 3 kali 2. Dan saya ingin jelaskan di sini, untuk kasur yang besar itu kita gunakan yang biasanya 180 cm kali 200 cm ya, 1,8 kali 2 meter. Namun di sini yang saya gunakan karena kelihatannya sudah ngepres, jadi kita tidak gunakan yang 101,8, tapi kita gunakan yang 1,6 kali 200 cm, 1,6 kali 2 meter lah ya, untuk memaksimalkan ruangan. Karena ukuran 2 kali 3 ini tadi sebenarnya kita hanya mempunyai 1,925 mm ya, ukuran dalamnya kepotong dinding itu ya, sama 2775 cm, sekitar 2,8 meter kali tadi 1,775 itu, enggak sampai 1,8. Jadi kasurnya lebih baik 1,6 kali
kali 2 meter sudah cukup. Nah, di sini kita juga harus memanfaatkan mebel. Di sini kalau kita ingin mengerjakan tugas-tugas di dalam kamar tidur, kita bisa gunakan model yang seperti ini. Ini adalah meja lipat ya, meja lipat yang besar. Ukuran mebelnya ini panjangnya menyesuaikan kasur yang digunakan 2 meter tadi, dan di atasnya bisa kita gunakan rak ya. Ruang-ruang sempit itu wajib kita maksimalkan dengan mebel-mebel yang punya manfaat yang banyak juga. Jadi bisa kita menaruh barang-barang kita. Nah, jika ada beberapa saran lagi, lebih baik nanti kalau di ini tempat ranjang kamar tidurnya ini juga difungsikan dengan baik, bisa ditaruh barang-barang di bawahnya juga ya. Barang-barang kita pasti banyak sekali di rumah. Lalu untuk model yang sama kita juga bisa gunakan di kamar satunya, ini kamar anak. Di sini saya kasih contoh kasur ukuran 1,2 kali 1,8. Jadi ini yang kasur yang kecil. Kalau yang tadi itu kasur yang sedang ya, bukan kasur yang besar. Namun cukup kok untuk 2 orang ini. 1,6 kali 2 itu cukup insya Allah. Dan ini seperti ini. Bisa menggunakan mebel yang sama, ya ini memfungsikan meja lipat seperti tadi, dilipat ke dinding itu, dan di atasnya juga rak. Hanya sebagai contoh, kalau di Jepang itu banyak juga yang membangun rumah mikro, namun mereka dilengkapi dengan mebel-mebel yang sangat kreatif, bisa punya manfaat banyak untuk menghemat tempat begitu. Dan ada juga yang kasurnya pakai yang ranjang tempat tidurnya itu, ada juga yang memakai ranjang lipat, jadi dilipat ke dinding, diberdirikan ke dinding gitu. Kalau melipat ranjang saya pikir terlalu berat ya, seperti ini saya kasih contoh hanya yang mejanya saja yang dilipat supaya tidak terlalu berat nanti melipatnya ya. Jika mau tidur ini bisa dilipat ya, seperti itu ya. Kira-kira apalagi ya yang kurang? Oh iya, nah ini yang patut juga diperhitungkan itu yang belum ada itu di sini tuh tempat jemuran ya. Kita sudah tidak punya lahan lagi untuk tempat jemuran, namun kalau menurut pengalaman saya, jika kita hidupnya di tanah-tanah kafling atau di daerah perumahan, itu banyak juga kok tetangga-tetangga itu yang jemurnya di pinggir jalan ya. Jadi kita tidak punya tempat lagi di sini. Sempat kepikiran untuk memotong kamar belakang ini yang panjangnya 3 meter ini, saya potong lagi 1 meter untuk jemuran di belakang. Namun sepertinya itu ya sangat mengganggu sekali, karena nanti kita keluar masuk kamar tidur tapi membawa itu bak untuk jemuran itu. Dan kamar tidur 2x2 itu juga sangat kurang nyaman menurut saya. Yaitu hanya alternatif saja, semisal nggak ada alternatif lain ya, misalkan depannya ini kok jalan raya begitu, lebih baik ya seperti itu akhirnya nanti. Atau mungkin di sini di tempat garasi motor itu tadi dipakai jemuran, tapi mungkin atasnya ya harus terbuka atau pakai genteng kaca itu. Namun kan di sini itu kita gunakan sebagai tempat nonton televisi juga ya. Seperti itu memang resiko punya lahan sempit. Kalau pengen
tetap punya jemuran, mungkin lebih baik di tingkat ini di lantai 2 ya, atau motong kamar tadi ternyata tidak saya sarankan kalau motong ukuran kamar 3x2 jadi 2x2 ya. Selanjutnya mungkin atapnya ini saya tidak usah membuatnya ya. Atapnya ini bisa atap biasa, itu atap limas bisa, atap rumah-rumah model biasa itu juga bisa kan. Ini tidak ribet juga, ini desain apa, ini dinding luarnya ini persegi kok, persegi panjang, jadi tukang tidak akan kesulitan membuat atapnya. Oke, saya pikir semua sudah saya jelaskan, jadi cukup sekian saja Mas Erlan Rolis ya. Semoga cocok dengan desain yang telah saya buatkan, atau paling enggak kan ini tadi kan katanya kan cuma digunakan sebagai bahan referensi saja biar enggak buntu lagi idenya ya. Dan nanti silakan dimodifikasi sendiri di dalamnya jika ada yang kurang cocok dengan desain yang saya buatkan, tidak masalah. Ya, jangan lupa untuk teman-teman yang lain, jika memang video saya ini dirasa sangat bermanfaat bagi kalian, tolong jangan lupa like video kami, dan juga jangan lupa subscribe untuk selalu mengikuti unggahan-unggahan video desain rumah yang telah saya buat untuk kalian. Dan saya tidak berjanji semua bisa saya buatkan, saya biasanya pilih-pilih dulu mana yang kelihatannya lebih mudah dan lebih cepat saya kerjakan, yaitu nanti yang saya kerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa kalau bagi kalian yang tidak ingin antri mau yang saya buatkan, dengan menghubungi WA kami itu khusus untuk yang minta desain yang berbayar. Sebenarnya tidak ada perbedaan selain lebih detail dengan yang gratisan di YouTube, jadi lebih detail dan ya lebih saya utamakan saya kerjakan seperti itu ya. Tidak perlu antri di YouTube karena yang komen ini sekarang sudah puluhan orang yang komen, jadi mungkin agak pasti ya ada beberapa yang lama ya yang saya buatkan dan tidak semua juga. Gitu saja, terima kasih. Selamat membangun rumah impian Anda, semoga sukses, amin.